Assalamualaikum. Jadi ini teman aku namanya Mbak Roni, ya Mbak Roni ya. Marli. Ronani Marli lengkap. Ronani Marli ya. Jadi Mbak Roni ini mau sharing. Sebenarnya aku tadi kemarin malam yang hubungin Mbak Roni, mau nggak Mbak sharing-sharing gitu ya. Dan alhamdulillahnya Mbak Roni ini orangnya baik banget, dia langsung welcome banget, langsung bales, langsung oke nggak apa-apa mau ya. Jadi thanks banget ya Mbak ya. Terus aku mau nanya-nanya kayak seputar kanker payudara, kan Mbak Roni itu ya kayak kena kanker payudara ya Mbak ya. Cuman aku mau nanya-nanya ke Mbak Roni, jadi biar kita tuh pelajaran juga buat saya dan buat yang lainnya juga ya. Mudah-mudahan ini sharing pengalaman buat kita semuanya bahwa pengetahuan bagi wanita mengenai kanker payudara itu sangat penting. Ya. Sangat penting sekali karena jujur saja saya dulu itu buta sama sekali mengenai kanker payudara. Nggak ngerti sama sekali karena saya merasa sehat saja, merasa baik-baik saja. Ya, setiap mandi sih saya ada cek, tapi nggak pernah punya kepikiran bahwa saya akan kena gitu. Iya sih ya. Soalnya mana ada perempuan sehat. yang itu ya. Gitu ya, maksudnya ngebayangin kayak gitu ya Mbak. Sangat sehat sekali saya dulu, nggak pernah sakit saya tuh. Oh iya sih, kelihatan sih, maksudnya kan kayak terus tiba-tiba aja sakit, jadi kayak ada bom atom datang bom gitu. Tapi aku pernah kena bel palsi. Wah, iya. Aku pernah kena bel palsi dan itu pertama kali kena itu langsung shock banget. Kan kita lumpuh sebelah. Iya. Aku pernah tahun kemarin. Aku pernah tahun kemarin. Oh iya. Saya kenalkan, saya Ronani Marli dari Tulungagung, Jawa Timur. Saya usia 48 tahun dan kerja di Hong Kong 16 tahun di satu majikan. Satu majikan? Iya. Oh pantesan majikannya udah baik banget. Satu majikan karena mereka nggak boleh saya pulang, mereka nggak mengizinkan saya pulang. Iya. Pantesan ya Mbak, aku lihat sampean tuh di kayak di video tuh kayak udah rumah sendiri gitu ya. Kayaknya udah kayak nyaman banget gitu, pantesan. Iya, udah kayak keluarga. Iya sih. Jadi kita ngobrol santai aja, ini juga di taman banyak orang. Jadi yang saya mau tanyain tuh Mbak, maksudnya tuh Mbak nih kapan ya kayak tahu kalau misalkan Mbak kena kanker tuh kapan? Oh, itu historinya begini ya. Pertama kali tahun 2019, kan hobiku kan olahraga. Oh ya, ini aku kasih foto-fotonya Mbak Rona nih yang waktu olahraga. Beliau memang pecinta olahraga ya. Saya kan selalu pakai HP-nya tak taruh sini, kasih karet ya. Semen tahu ya? Iya, tahu. Tahu. Naruh HP itu. Iya, tahu. Nah, buat dengarkan musik. Iya, dulu tahu. Kan belum ada Bluetooth ya, masih headset biasa itu ada kabelnya itu kan. Iya. Jadi saya dengerin musik, HP taruh sini, terus saya olahraga seperti biasanya. Saya pikir itu efek dari situ. Radiasi ya gitu ya. Dipikir radiasi gitu ya dari HP gitu karena terlalu dekat gitu ya. Karena tangan saya yang kiri fungsinya akhirnya nggak sama dengan yang kanan. Itu awal mulanya saya terasa ya. Iya. Yang sini, yang bagian sini itu sering linu, sering capek, keju-keju. Iya. Terus saya pikir apa karena saya juga setiap waktu belanja menggendong belanjaan di pundak kiri, gitu kan? Iya. Itu nggak kepikiran sama sekali masalah payudara loh ya. Belum sedikit pun belum ada kepikiran. Soalnya payudara saya sehat-sehat saja. Setiap hari tak cek itu baik-baik saja. Iya. Juga nggak sakit, gitu ya. Lalu saya uji coba. Setiap kali belanja saya pindah ke kanan. Terus itu yang karet itu saya istirahatkan, saya beli handset yang Bluetooth yang waktu itu mulai musim ada ya. Iya. Kan baru ya. Jadi waktu saya langsung pindah ke Bluetooth, saya istirahatkan, saya nggak pakai handset yang biasa, saya tinggalkan. Udah. Saya berharap dengan cara ini nggak akan sakit lagi. Terus belanjaan tak pindah ke kanan juga nggak akan sakit lagi. Ternyata masih tetap sakit. Oh, awal mulanya ya Mbak ya. Itu tahun 2019. Iya. Memasuki tahun 2020 itu kan masih sakit ya. Terus saya semakin giat olahraga. Saya pijeti, di sini saya pijeti, saya rajin pijat, olahraganya tangan kiri lebih saya fokuskan. Saya berharap kalau nanti tangan kiri saya lebih aktif, itu nanti akan bisa sembuh sama seperti yang kanan. Itu udah periksa nggak? Belum. Iya kan kamu belum ngerti. Iya. Enggak, barangkali cuma dicek, barangkali pegelinu gitu enggak gitu. Enggak. Karena saya kan nggak pernah sakit. Dari setiap kali ada badan yang sakit,
itu saya olahraga pasti sembuh. Iya. Jadi saya ambil dari pengalaman pribadi, setiap kali sakit apanya, kakinya atau apanya atau kepalanya atau pusing atau perutnya, itu saya olahraga itu sembuh, nggak perlu Iya. minum obat. Oh gitu ya, Mbak. Udah kebiasaan dari dulu. Jadi saya pikir penangkalnya pasti sama. Kalau anggota badan lain yang tubuh yang lain sakit, saya olahraga, fokus ke bagian yang sakit, nanti sembuh. Nah itu juga saya lakukan untuk tangan yang kiri, ternyata nggak sembuh. Iya, Mbak. Ternyata tetap linu. Oh. Tetap linu. Nah, terus kebetulan ini Gusti Allah itu sudah memberi jalan saya pikir pasti itu ya. Iya. Gusti Allah itu sudah memberi jalan kepada saya bagaimana apa yang akan terjadi pada saya selanjutnya ya. Iya, betul. Kayak seperti signal gitu ya, seperti signal. Nah, pada saat bulan Februari awal Iya. itu temen saya 2019. 20 Oh, 2020 kemarin Iya, ya berarti ya, baru tahun kemarin. Februari itu teman saya yang aktif di organisasi Peduli Sehat Hongkong, Mbak Dindaning Sestiaji, itu tuh WhatsApp. Dia bilang, kakak kalau suatu saat itu ada kawan kakak yang sakit masalah punya payudara ya kayak gitu. Saya kan aktif di organisasi yang khusus untuk menangani kanker payudara. Mungkin ada kawan-kawan sampean yang ada punya masalah payudara, nanti bilang ke saya ya, tak ajak ke sana, tak ajak daftar ke sana, semuanya gratis, itu ditanggung pemerintah, KJRI sama pihak Breast Cancer Foundation Hong Kong. Dia bilang begitu. Iya. Itu pada awal bulan Februari ya. Dan pada akhir Februari itu kan saya kan di sini kerja jaga baby. Nah, Iya. baby saya kan sudah gede. Iya. Sekarang udah 14. Karena 15. kan 16 tahun ya Iya. sampean ya, dari mulai bayi sampai sekarang udah gede ya. Sebelum dia ada. Oh. Sebelumnya saya jaga kokonya, jaga kakaknya. Oh, oke. Terus saya minta my mom untuk hamil, bikin anak satu lagi terus hamil itu. Iya. Nah, jadi lahir itu langsung tidurnya sama saya. Nah, sejak kecil udah biasa, setiap kali mau tidur kan selalu peluk-peluk, gonek-gonek, codol gitu kan. Nah, akhir Februari mungkin karena dia tuh gemes, dia tuh lagi gemes-gemesnya sama saya tiap mau tidur tuh meluk-meluk saya tuh diperkes-perkes gitu ya. Iya. Nggak sengaja dadanya pundaknya itu yang sebelah kanan tuh nyenggol payudara yang kiri. Iya. Itu nggak sengaja. Terus terasa sakit, teng gitu sakit. Iya. Langsung dia tuh saya dorong, baby sebentar ya baby, kok payudaraku sakit ya kena pundakmu ya. Nah, terus saya langsung berdiri ke toilet, langsung buka baju, saya cek ulang lagi, saya lebih teliti lagi. Dipegang ya, maksudnya kan pengecekan payudara kan seperti ini. Iya. Jalannya kan seperti ini. Ada benjolan enggak ya? Nah, seperti ini ya. Iya, Tadi iya. itu diratakan terus. Nah, enggak sengaja. Terus saya menemukan di sini yang di lurus angka 1 itu kayak ada sesuatu yang sangat halus segede kuku. Di dalam ya, di dalam. Oh, nanti juga aku ngecek ah. Nah, di dalam itu yang pas di atasnya puting. Jadi enaknya ini bagian puting ya. Nah, di atasnya puting sini. Oh. Itu saya menemukan hal yang halus gitu. Padahal kayak halus banget gitu ya, Mbak? Nggak kelihatan iya. Terus setelah itu saya coba untuk remas. Iya. Nah, saya menemukan saya remas kok sakit. Nah, baru terus saya pindah cek yang sebelah kanan. Saya cek lagi juga sama seperti itu berjalan. Terus saya remas nggak sakit. Wah, langsung itu ya, pikiran itu langsung teng itu kayak kesetrum gitu ya, langsung pikiran langsung matang kayak kesetrum. Pikirannya kemana-mana. Udah takut, gelisah, udah campur ya, Mbak? Kalau takut belum takut ya. Kalau takut itu saya nggak takut. Cuma merasa khawatir gitu ya. Khawatir. Ada apa? Ya saya langsung pakai baju lagi, masuk ke kamar lagi, langsung ambil HP, langsung search ke Google, saya cari tanda-tanda kanker payudara itu seperti apa, tumor payudara seperti apa, gejalanya seperti apa, tak buat cari satu persatu. Udah saya langsung nggak bisa tidur sampai subuh. Iya Mbak ya. Saya langsung nggak bisa tidur sampai subuh waktu itu. Langsung kepikiran, ya Allah, apakah saya itu kena kanker payudara ya? Sakit, kalau nggak sakit mungkin itu bukan suatu penyakit ya. Tapi ini kan sakit. Jadi
saya langsung siapkan mental, langsung zikiran, langsung pasrah, istighfar, langsung istighfar pasrah, langsung Iya, iya. berdoa sampai saya tuh tidur. Terus setelah itu saya langsung hubungi Mbak Dinda Anestesi Yang tadi tadi. itu ya, Heeh. yang tadi Yang satu menyarankan. sebelumnya itu kasih saya untuk Hmm. siapa tahu kawannya ada yang punya. Iya, iya, iya. Ternyata saya sendiri situ. Jadi kayak bener-bener ngepas gitu ya, Iya. kayak ya petunjuk bener lah ya Mbak Gusti ya, Allah, kayak udah diarahin iya, gitu ya. Gusti Allah sudah benar-benar memberi jalan saya untuk ke situ. Saya yakin itu. Mungkin kalau misalkan Mbak kayak nggak dibilang sebelumnya, nggak dibilang sebelumnya sama Mbak itu Nggak ya, tahu saya mungkin kalau nggak tahu kemana. ya caranya Heeh, atau gimana, heeh. mungkin lebih bingung kali Mbak. Iya, heeh. Mungkin saya lebih stres lagi mungkin. Iya, iya. Nah, terus saya langsung hubungi Mbak Dinda Anestesi Setiaji. Setelah itu saya bilang ada keluhan saya mau ikut untuk check up, itu boleh apa enggak. Hmm. Ternyata kan waktu itu lagi rame-ramenya Covid ya. Ah, iya, iya. Itu Covid kan 2000. Covid, Ah, lagi Covid-19 kan lagi rame-ramenya. iya, Februari. Terus itu Mbak Dinda bilang, kakak, itu programnya masih tutup karena ada Covid. Nah, jadi nanti nunggu dibuka dulu ya. Otomatis saya kan harus menunggu sampai itu di program resminya dari Peduli Sehat Hongkong sama Breast Cancer Foundation Hongkong yang kerjasama dengan KJRI dibuka. Saya nunggu. Dan Iya. masa menunggu itu saya langsung cari informasi lewat Google juga akhirnya ya. Jadi sekarang ini kalau ke Mbah Google, Iya, iya. ke Mbah Google mencari herbal yang sekiranya bisa untuk menangkal penyakit yang khusus payudara. Nah dari situ akhirnya saya tuh konsumsi herbal kayak bajakah tampala tunggal itu ya, saya juga minum itu. Tapi tetap saja sakit. Semakin hari semakin menunggu itu Semakin sakit ya semakin Mbak. sakit, terus ada perubahan di puting. Tapi sebelum kena benturan sedikit gitu ya tadi pas Nggak meme. sakit, Sebelum kena benturan nggak sakit. nggak sakit, Nah, setelah kena benturan itu sakit. kesininya menambah Heeh, sakit gitu. heeh. Oh. Jadi sebelum nggak kebentuk, nanti saya akan kasih foto saya sebelum saya operasi, sebelum saya kena, itu saya sangat sehat sekali. Nanti saya kasih ke Cece. Nanti Boleh, jadi- makasih ya, makasih. Ah, Baik banget tau. Yes. terima Terus, kasih. Nah, terus setelah saya menunggu, saya minum herbal itu, jangka waktu menunggu kan itu saya dari Maret, April, Mei, Juni ya. Juni baru dibuka, Juni awal. Jadi saya menunggu sekitar 3 bulan, 4 bulan itu ya. Itu udah benjolannya makin gede, di dalam keras ya, keras. Terus putingnya kan sebelumnya normal, itu pelan-pelan tapi pasti ya. Setiap kali saya merasakan nyeri seperti ada senar pancing itu ya, seperti senar pancing di dalam itu ada 1, 2 gitu ditarik gitu. oh. Itu sakit, rasanya nyeri banget, saya begini sampai bungkuk begini di saat dia datang. Itu nggak setiap hari datang. Tapi kadang datang, kadang enggak. Iya, Oh. nggak setiap hari datang. Di saat dia datang, nggak peduli waktu, entah pagi, entah siang, entah sore, entah malam. Kalau dia datang itu langsung seret gitu Kak, ditarik itu seperti sampai bungkuk gitu ya, nahan nyeri. Aduh ya Allah, sakitnya. Lalu pelan-pelan saya perhatikan, ternyata puting saya itu masuk ke dalam. Oh. Jadi seperti ditarik ke dalam begitu. Iya. Putingnya. Jadi yang kanan itu tetap normal, yang kiri lama-lama semakin masuk itu akhirnya antara kulit payudara sama puting itu kayak rata. Rata. Gitu. Oh, jadi putingnya udah nggak ada gitu ya, udah masuk Tetap ada. tapi masuk posisinya. Nah, tapi- Jadi kayak pusar nggak sih, Mbak? Nah, kayak udel. Oh, kayak Nah, pusar ya. Nah, kayak pusar ya. Jadi dia tuh masuk ke dalam tuh akhirnya di tengah di puting sini dia seperti ada lingkaran dagingnya Iya. kan dekok gitu ya, dekok Iya, ya. persis kayak pusar lah ya. Kayak pusar gitu. Kayak pusar. Dan persis seperti itu. Tapi yang kanan nggak apa-apa. Yang kanan tetap normal. Tetap normal ya. Itu awalnya. Terus begitu Breast Cancer Foundation Hong Kong buka, program dari KJRI itu buka, saya langsung masuk ke sana. Saya enggak langsung isi formulir, itu nggak perlu diperiksa. Karena saya waktu pertama daftar, saya langsung kasih foto, kan saya foto. Oh, Jadi iya. saya keluhan kita itu apa, terus saya kasih buktinya. Ini keluhan saya seperti ini, payudara saya ada benjolannya di dalam keras, kalau diremet sakit, terus puting saya sudah masuk, itu saya foto jepret, saya kirim.
saya kirim ke Peduli Sehat Hong Kong, terus diajukan ke pihak Breast Cancer Foundation Hong Kong, klinik ya, ini klinik ya yang khusus untuk payudara. Sampai sana saya ngisi formulir, saya nggak perlu diperiksa, langsung saya dapat jadwal. Dan itu semua gratis. Iya, Ya. gratis. Itu semuanya dibiayai oleh pihak KJRI sama Breast Cancer Foundation Hong Kong. Jadi kita cukup datang, tapi jalannya harus data resmi, menyerahkan nama, nomor telepon, terus ID card sama fotokopi kontrak kerja. Caranya resmi. Jadi semua biaya dijawab oleh pihak KJRI sama Breast Cancer Foundation Hong Kong. Tapi kalau kita nggak lewat jalur resmi seperti itu, majikan yang harus bayar sendiri. Nah itu totalnya kalau digabungkan 3 kali check up itu sekitar 5.000-an lebih ya. Itu hanya Kan 3 kali check up aja ya, belum kesana-sananya kan banyak ya Mbak ya. Itu baru awalnya. Baru awalnya aja. Baru awalnya. Nah dari sana saya tuh langsung dikasih jadwal, besok minggu kamu datang lagi ke sini untuk langsung menjalani mamogram sama USG, langsung 2 kali check up. Kalau yang Itu di Koswebe. di Fotrasil, kliniknya ada di Fotrasil, exit A, belok kiri, jalan lurus, terus kiri sampai ketemu penyeberangan jalur Tanggo itu belok kanan. Nah, Breast Cancer Foundation Hong Kong ada di belakangnya situ, kliniknya. Lokasinya ada di situ. Terus setelah diperiksa gimana Mbak? Nah, karena saya udah langsung dapat jadwal untuk mamogram, terus untuk USG. Kalau sebelumnya orang-orang kawan-kawan yang lain itu yang enggak dapat masalah seperti saya, yang baru masih mulai gitu ya. Masih mulai indikasi itu cuma di USG. Tapi kalau saya langsung diprogramkan untuk mamogram sama USG. Nah, mamogram itu kawan-kawan sebagian banyak yang berargumen ya. Mamogram itu apa sendiri? Saya juga nggak ngerti. Nah, saya kasih sedikit ya. Iya, saya juga nggak ngerti. Ini nanti kalau videonya panjang bisa beberapa pak, nggak apa-apa. Nggak masalah. Ikuti ya, soalnya panjang ini ceritanya. Iya. Nanti kasih lihat kalau 15 menit ya, stop. Nggak apa-apa, boleh. Nah, mamogram itu banyak dari kita wanita-wanita yang berargumentasi bahwa mengatakan mamogram itu tidak sakit. Mamogram itu ya kita disuruh telanjang dada, setelah itu dihadapkan pada mesin mamogram, itu mesinnya itu seperti di laser. Kayak ronsen ya hampir sama lah. Tapi ada kaca yang bisa bergerak maju untuk menjepit payudara kita. Jadi payudara itu kita posisinya harus seperti ini, terus payudara itu dijepit kaca, terus dilaser dari atas, difoto dilaser dari atas. Dan itu aku bisa bayangin, itu mesinnya bisa nanti saya kasih mesinnya ya, saya kasih foto mesinnya biar lengkap, biar tahu ya. Oke, makasih ya Mbak. Jadi bisa bergerak begini, jadi bisa miring, bisa berdiri, bisa miring ke kanan. Soalnya kedua-duanya harus dimamogram. Nah, untuk susu, untuk payudara yang sehat, nah ini yang membuat kita saling berargumentasi, saling membantah ya, mengatakan bahwa mamogram itu tidak sakit. Saya sekarang yang mengalami sendiri, itu tidak benar, tapi juga bisa benar, tergantung dari kondisi pasien. Iya, kondisi payudara itu sendiri ya Mbak ya, jadi nggak sama ya. Jadi kalau payudara itu sehat, dijepit itu nggak sakit. Iya. Ada kayak dipijat. Nah itu kan saya alami yang kanan sama perbedaan kanan sama kiri. Kan saya rasakan semua. Iya, jadi dirasain semua ya Mbak. Saya kan rasakan semua. Ya, yang ngeyel ngotot bilang nggak sakit karena payudaranya sehat. Iya, betul. Karena saya sakit, saya merasakan yang sini nggak sakit, yang sini sakit. Iya, betul. Jadi kayak melahirkan sesar sama normal, yang udah ngerasain dua-duanya tahu ya. Iya. Sakitan mana gitu. Jadi saya ngotot, kan saya dimarahi ya. Enggak mamogram itu enggak sakit. Sampean itu jangan nakut-nakuti orang lah, nanti kalau saran seperti itu mbak-mbaknya pada takut untuk check up, bilang gitu kan. Lah terus saya kalau saya harus bilang enggak sakit, saya bohong dong aku no. Betul. Karena kan saya merasakan bahwa saya sakit. Payudara saya yang kanan sehat memang enggak sakit, tapi yang kiri itu sakit. Saya mandi keringat. Iya, saya tuh mandi keringat karena dijepit tuh. Setelah dimamuk. Itu berapa lama?
pemeriksaan? Cepet sih. Kayak ronsen aja gitu ya, jetrek kayak gitu? Enggak, ada sekitar beberapa menit. Oh, berarti ya sakit ya, Kalau Mbak? rongsen nggak rasakan apa, kalau ini sakit ini. Saya tuh sampai gagal 2 kali karena menahan sakit saya mandi keringet kan. Iya, iya. Karena saya punya masalah dengan tubuh, dengan kulit. Waktu saya mau, begitu saya buka baju, itu dokternya langsung, "Wow, Cece, Mbak, kamu hobi olahraga ya?" Bilang gitu. Nah, "Kamu hobi olahraga ya? Tubuh kamu sangat fit, kenceng banget. Ini nanti kamu ya siap-siap ya, mungkin nanti agak sakit." Saya dibilangnya gitu sudah keringetan. ini Saya sudah keringetan. Nah, karena kan memang payudaranya kan kenceng, kulit saya kan kenceng. Jadi dibilangi kayak gitu, aku langsung bayangin sakitnya kayak apa tuh langsung keringetan. Itu pengalaman. tapi Mbak, maksudnya tapi aku salut loh, Mbak tuh kayak ceria banget gitu. Kayaknya ceria aja gitu ya, Mbak ya. Iya, memang saya seperti ini orangnya. Iya, iya. Gimana ya? Karena saya tuh nggak pernah sakit. Jujur saja saya jarang sakit. Kalau sakit pun paling batuk pilek itu saya minum jahe udah sembuh. Iya, Saya nggak iya. pernah minum obat medis. Jadi Oh, kalau iya. saya badan nggak enak, itu saya pasti olahraga pasti sembuh. Itu obat saya cuma olahraga. Nah, kalau kayak pergantian cuaca, Hongkong kan pergantian cuaca ya. Iya. Kalau ngalami agak hidung pengar atau Iya, apa, wajar lah, wajar itu. itu saya Iya, minum iya. jahe olahraga sembuh gitu loh. Iya. Nah, jadi di saat saya mendapatkan sakit seperti ini, saya tuh seperti masuk ke dunia baru dan saya sangat menikmatinya. Saya nggak sedih, nggak sedih. Salut loh. Jadi kalau misalkan yang kalian-kalian yang lagi perawatan harus dengerin ceritanya Mbak Roni, karena serius kayak aku tuh kayak apresiasi banget lah sama Terima Mbak. Jadi kasih. kayak yang Mbak tuh ceria aja. Aku ngeliat video YouTube-nya Mbak Roni kan. Jadi kayak nggak ada satupun Nggak video ada yang beban. ngeluh gitu ya. Nggak Nggak ada ya. Buat apa ngeluh? Iya. Karena begini loh ya. Ya memang ini yang paling utama ya bagi kita semuanya para wanita itu di saat kita merasakan sesuatu yang berbeda pada tubuh kita, pada payudara kita terutama, itu pertama kali yang harus kita siapkan memang harus mental. Mental. Pasti Mental. lah Mbak, ya pasti. Itu modal utama kita untuk menjalani pengobatan selanjutnya. Apalagi Kal- perempuan cepet panik. Yes, betul sekali. Kalau mental kita itu down, kita lemah, untuk selanjutnya kita tuh mempersulit diri sendiri. Itu menurut saya loh ya. Karena, Iya, betul. nah, jadi di saat saya pertama kali merasakan sakit itu, saya langsung menyiapkan mental. Apapun yang terjadi, saya pasrah pada Gusti Allah. Saya tahu Gusti Allah pasti memberikan saya yang terbaik. Itu saja. Iya. Apapun yang terjadi tetap yang terbaik. Karena kan Tuhan lebih tahu buat kita ya. Mungkin Betul, ya. mungkin kita mikirnya ini kayak musibah, saya benci, saya marah gitu ya. Iya. Tapi bagi saya nggak seperti itu. Iya. Jadi itu seperti karunia menurut saya. Karena dari situlah saya akan memulai sesuatu hal yang baru yang dulu tidak pernah saya jalani. Nah, jadi waktu di mamogram itu saya sudah pasrah, meskipun saya keringetan, dijepit, itu sampai gagal 2 kali gara-gara saya gemeter. Kan nggak boleh gemeter. Oh, Kalau iya, gemeter hasilnya buruk, harus diulang. Gemeternya bukan karena gemeter takut, bukan, tapi nahan nahan sakit. sakit ya, Nah, kayak deg-deg gitu ya Mbak ya. Jadi gemeternya tuh nggak sadar ya, kayak sedikit goyang gitu kan. Nah, Iya, kayak gini loh ya. Nah, waktu dijepit kan, nah itu nggak boleh. Jadi harus tenang, harus rileks. Lah gimana bisa rileks kalau dijepit rasanya sakit? Iya, iya. Lah Mbak, yang kanan itu nggak sakit, saya bisa rileks. Jadi Iya. seharusnya saya di mamogram 4 kali, saya harus 6 kali, gagal 2 kali gara-gara saya nangkep begini, Iya, sakit iya. begini. Nah, setelah mamogram selesai, wah rasanya tambah sakit ya yang sini. Terus menunggu langsung di USG, menunggu 15 menit di USG. Ini paling penting ya, ini kawan-kawan biar ngerti Iya, iya, iya. mana payudara yang sehat, mana yang tidak sehat ya. Nah, di USG kan seperti kita kan kayak orang hamil itu kan pengecekan jenis kelamin itu Iya, ya. iya, iya, Nah, iya. itu pertamanya yang kiri saya perhatikan betul-betul. Saya melihat ke layar Iya. karena ingin tahu apa yang terjadi dengan payudara saya ini kok sampai sakitnya seperti itu. Betul. Terus saya ingin tahu di layarnya itu bentuknya seperti apa. Iya, 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 iya.
Jadi waktu di USG disuruh relax, saya tuh berusaha, tapi juga sakit, kesentuh dikit sakit sudah. Padahal itu monitor lembut ya, Iya, Mbak? dikasih gel lembut, Iya, cuma kan lembut banget gitu ya. diusuk-usuk ngono tok. Iya kan, Tapi aku juga sakit. pernah USG di perut kan, Nah. ibaratnya kan nggak Heeh. kerasa gitu. Yang kayak diusuk-usuk gini, tapi Oh. sakit. Ya berhubung karena baru di mamogram juga. Mungkin ya, mungkin ya. Jadi badan saya itu dingin, Hmm. nahan sakit itu, kakiku dingin jujur saja. Tapi saya nggak takut. Jadi saya lihat waktu di USG itu layarnya itu seperti peti kayak bintang, kayak kunang-kunang berpulau-pulau yang sebelah yang sebelah kiri. yang sakit. Yang sakit. Iya. Jadi ada biru, merah, kuning, kayak gitu tuh bisa piar Oh, gitu kayak kayak gitu ya? pulau. Itu saya belum ngerti kalau itu tandanya penyakit ya. Oh. Kan pertama kali di USG saya. Iya. Kita lihat gitu, oh seperti itu ya. Kok bagus ya? Pikirku bagus ya. Bintang-bintang gitu ya, Mbak. Ada kayak kelap-kelip gitu ya. Itu kan warna-warni sampai yang tadi bilang. Kok bagus ya? Kok berwarna-warni seperti itu? Jadi layarnya tuh kelihatan seperti apa bintang-bintang kejora Iya, gitu. iya. Tak perhatikan kok bagus ya gitu. Tapi kok payudara saya sakit. Jadi apa yang saya pikirkan itu ya seperti ini ya saya katakan itu dalam pikiran saya. Terus pindah yang kanan. Nah, ini yang kanan saya benar-benar ingin tahu sama enggak dengan yang kiri. Saya perhatikan lagi di USG itu cuma pure enggak sakit. Nggak ada warnanya. Warnanya cuma hitam putih. Sampean tahu film TV hitam putih banyak semut-semutnya itu. Nah, seperti itu. Pure tapi hitam putih. Oh, jadi yang sakit justru malah berwarna. Iya. Jadi perbedaannya kalau payudara itu sehat, itu cuma hitam putih pure seperti itu. Nah, bagi payudara yang bermasalah itu berwarna-warni. Jadi di layar beda-beda. monitor USG gitu ya. Jadi di mamogram pun yang kanan enggak sakit, yang kiri sakit. Jadi kalau mbak-mbaknya atau ibu-ibunya yang argumentasi mengatakan bahwa di mamogram itu enggak sakit, mohon maaf ya, itu ada benarnya juga ada salahnya. Jadi di mamogram itu bagi yang sehat tidak sakit, itu benar. Dan bagi yang merasakan bahwa payudaranya itu ada penyakitnya, di mamogram itu sakit ya. Karena saya merasakan semuanya. Tapi ada baiknya kalau misalkan ada gejala sedikit apapun gitu, diperiksa sedini Iya, mungkin ya, Mbak ya. Iya. Jadi untuk ibu-ibu, para wanita kalau ada sesuatu yang tidak beres dengan payudaranya, usahakan cek sedini mungkin seperti saya. Ini jamnya sudah hampir 30 menit, 27 menit. Nanti Ini kita break lanjut. dulu. Soalnya panjang ya, break dulu ya. A few moments later. Jumpa lagi. Iya, kita jumpa lagi nih di part 2-nya. Kita beda lokasi. Pindah tempat. Karena di sana tadi HP-nya disampari orang. Iya. Jadi kayak tadi kan udah diceritain. Terus pas di diagnosanya tuh gimana, Mbak? Diagnosa itu setelah menjalani mamogram sama USG itu 1 minggu berikutnya saya dijadwalkan untuk menjalani biopsi. Nah, biopsi itu cairannya payudara diambil, dibawa ke laboratorium, terus jarak 1 minggu itu baru hasil diagnosanya keluar. Saya didiagnosa kanker payudara grade 2 dan dokter langsung memberi arahan Stadium 2 itu ya. Iya, stadium 2. Jadi dokternya itu memberi gambaran lah ya. Ini Cece ada kabar buruknya, kamu kena kanker payudara stadium 2. Jadi kemungkinan besar harus menjalani operasi. Setelah itu nanti menjalani kemoterapi, mungkin juga nanti perlu untuk radiasi seperti itu. Jadi langsung diberi gambaran langsung. Terus itu kan Mbak kan jauh dari keluarga tuh. Mbak tuh nyampein ke keluarga gimana? Kayak semacam terus dukungan mereka juga gimana? Begini, sebetulnya kan mau saya sembunyikan. Maksud saya tuh menyembunyikan itu biar keluarga saya tuh tenang, nggak punya pikiran apa-apa mengenai saya kena sini. Mau saya tuh kadang saya tetap kabare baik-baik saja. Tapi namanya keluarga itu kalau kita melakukan suatu perubahan tertentu pasti merasa nggak beres gitu ya. Biasanya saya setiap tahun pulang
terus perencanaannya untuk 2 tahun ke depan saya rencananya kan mau pulang terus. Itu saya cancel, saya nggak pulang, otomatis kan keluarga curiga. Nah dari rasa curiga itu bertanya-tanya, terus akhirnya mau nggak mau ya saya harus menjelaskan kepada keluarga, saya saat ini lagi menjalani pemeriksaan payudara dan saya sudah didiagnosa kena kanker payudara. Jadi saya mohon maaf kalau sekiranya saya nggak bisa pulang. Dan yang paling saya butuhkan, yang paling saat ini saya perlukan adalah doa dari keluarga, di mana doa keluarga itu sangat penting bagi kita ya. Iya betul. Karena doa keluarga itu sebagai kayak senjata, itu senjata yang paling ampuh, paling mukjizat. Kalau keluarga itu mendoakannya baik-baik saja, insya Allah meskipun kita itu jauh dari keluarga, sistem pengobatan, proses pengobatan semuanya berjalan lancar. Iya. Tapi keluarga sempat panik nggak Mbak? Ya sebenarnya panik ya, salah satu dari kakak saya tuh menyarankan saya untuk pulang. Menyuruh saya pulang, kita pulang saja, herbal di rumah, jangan operasi, minum herbal kayak gitu kan. Terus saya jawab, kalau minum herbal siapa yang menjamin bahwa bisa sembuh? Karena herbal itu kan belum ada di bukti resmi bahwa herbal A ini untuk kanker. Itu ada penelitian bertahun-tahun, itu nggak semuanya herbal seperti itu, cuma dari katanya. Terus ada juga yang minum herbal bisa sembuh, itu karena cocok-cocokan. Karena herbal itu dengan tubuh pasien itu ada yang cocok tergantung darahnya. Kalau darahnya cocok bisa sembuh, tetapi kalau tidak cocok dengan darahnya justru makin parah. Itu kalau memakai herbal ya. Dan saya jelaskan, kalau berobat ke Indonesia biayanya tinggi. Iya. Karena biaya pengobatan kanker payudara dari tahap awal sampai akhir itu perkiraan 300 sampai 400 juta. Bayangin aja, kalau kita nggak punya tabungan segitu, apa nggak jual rumah, apa nggak jual tanah untuk pengobatan. Sedangkan kalau pengobatan di Hongkong itu lebih mudah. Iya. Tadi kan dijelasin ada mamografi atau apa itu? Mamogram. Oh iya mamogram. Nah setelah tahapannya tuh setelah mamogram itu apa lagi? USG. USG ya. Ultrasound. Kayak orang hamil dicek itu loh jenis kelamin laki perempuan kalau itu ya di USG, di ultrasound. Jadi pertamanya tuh kalau ada kayak kasus saya kan posisi payudara kan sudah dalam keadaan nggak sehat ya. Jadi langsung di mamogram, baru USG, lalu biopsi. Tapi bagi orang yang nggak punya masalah untuk sakit, hanya untuk check up biasa, itu pertamanya USG dulu. Jadi dibalik. Setelah USG, kalau hasil USG mencurigakan, baru disarankan ke mamogram. Setelah hasil mamogram itu membahayakan, lanjut ke biopsi. Tapi kalau saya dibalik dulu, saya mamogram, USG, baru biopsi. Iya. Terus nih Mbak kan kayak semacam tanggapan majikan. Majikan setelah tahu Mbak kena itu gimana? Apakah dia kayak semacam malah membantu pengobatan Mbak atau respon majikan gimana Mbak? Respon majikan, pertama saya sebelum ikut check up ya, sebelum melakukan cek dini, memang saya langsung terus terang ke majikan, saya minta izin. Bos, saya minta izin waktu untuk melakukan cek khusus payudara, khusus. Kalau cek body kan saya udah biasa ya, tapi kalau payudara kan khusus, nggak sama loh. Cek kesehatan sama cek payudara khusus nggak sama, alatnya juga nggak sama, tempatnya juga berbeda, fungsinya juga berbeda. Terus saya punya bos yang perempuan, malah di bos bilang, oh iya nggak apa-apa, kamu pergi aja cek gitu kan. Setelah cek itu, dari semua tahapan-tahapan, saya langsung laporan, Mbak, saya tadi menjalani cek ini. Terus nanti aku dapat jadwal minggu depannya lagi aku dapat untuk cek ini. Setelah cek ini nanti aku harus cek ini. Oh iya nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Kamu ikuti aja semua jadwalnya. Lalu saya jelaskan, kamu nggak usah khawatir ya Mbak. Aku mengikuti pengecekan ini, pengobatan ini. Aku lewat jalur resmi, lewat pemerintahku. Di mana pemerintahanku KJRI Hongkong ya bekerja sama dengan organisasi Peduli Sehat Hongkong bernaung di bawah KJRI kerjasama dengan Breast Cancer Foundation Hongkong. Kalau kita lewat jalur resmi, itu biaya semuanya dicover oleh pemerintah. Breast Cancer Foundation sama KJRI sama pemerintah ya. Jadi majikan cuma membayar administrasi.
Nah, terus bos saya kok bisa seperti itu? Nah, kok bisa seperti itu? Ya bisa, itu pelayanan pemerintahku. Jadi semuanya gratis ya Mbak, Iya, dari dibilang mulai gratis. operasi, radiasi, kemoterapi. Di Iya. sini tuh semuanya ditanggung sama itu Iya. KJRI dan Breast Cancer Foundation Hong Kong. oh iya itulah saya kurang. Jadi majikan cuma bayar administrasi ya. Nah, setelah saya majikan itu sangat mendukung. Di saat saya melakukan cek itu sangat mendukung, mensupport. Bahkan waktu saya didiagnosa pengambilan hasil dari biopsi di saat saya diagnosa kanker, itu saya didampingi sama my boss lady, bos perempuan, saya didampingi. Setelah itu dilakukan untuk scan, terus menjelang masuk ke rumah sakit semuanya saya didampingi oleh majikan, Iya. majikan perempuan. Karena mbaknya sudah bekerja di majikan ini selama 16 tahun ya. Iya. Jadi udah kayak keluarga Iya, sendiri. seperti keluarga sendiri. Jadi kayak misalkan nih ya, kayak Mbak kan penyebabnya gitu. Penyebab. Kan penyebabnya kan ada beberapa penyebab kayak misalkan ada faktor keturunan. Oh. Dari keluarga Mbak ada keturunan nggak? Iya, enggak. Kalau dari faktor keluarga itu enggak ada keturunan. Oh, terus dijelasin nggak sama dokternya apa penyebab yang buat Mbak sendiri? Kan katanya setiap pasien beda penyebabnya ya Mbak. Iya, iya. Sebetulnya bukannya dokter menjelaskan ya, bukan penyebabnya itu apa bukan, tapi dokter Oh, iya, itu iya. menjabarkan kamu kena ini karena apa, kesalahannya apa Iya, gitu iya, ya. Jadi karena saya kan sebelum menjalani operasi kan harus menjalani base scan dulu, di mana base scan itu kan semua organ tubuh semuanya kan harus dicek up. Nah, ya di check up itu hasilnya itu akan menunjukkan kita sekecil apapun tubuh kita ada yang tidak sehat itu kelihatan. Darah kita kotor sedikit pun itu juga kelihatan. Nah, karena hasil saya waktu di komputer dibuka itu filenya, ya, CD-nya dibuka, itu seluruh organ saya itu very fit, very bagus, semuanya bersih. Iya. Nah. Karena Mbak jaga banget pola makan Mbak ya. Jadi sangat menjaga sekali pola makan, pola minum, gaya hidup itu sangat saya jaga. Itu sudah dari dulunya seperti itu. Dan dari genetik saya nggak ada, keluarga saya nggak ada yang punya kanker, tumor nggak ada. Dan penyebabnya itu di saat dokter membaca hasil base scan, hasil rekod medis saya, itu saya baru ngerti. Saya itu kena kanker karena apa. Ternyata itu kan saya dipandangi cukup lama sama dokternya, Iya. langsung ke mata. Iya. Dokter itu kan mereka jam terbangnya sudah tinggi ya, jadi mereka tuh lebih tahu saya tuh sakitnya sebabnya dari mana. Karena di saat dilihat dari semua rekod medis saya semuanya sangat bagus, saya dikasih 2 jempol, sama dokter dikasih 2 jempol, itu very good ya. Lalu saya dipandungi mata, gini lama gini, langsung ke mata ya, tanya, kayak ingin mencari kepastian saya bohong apa enggak gitu ya. Langsung tanya, Cece, bolehkah saya tanya sesuatu ya? Apakah kamu itu punya histori masa lalu pengalaman hidup yang pahit? Itu saya langsung macet gitu. Langsung macet. Maksudnya kenapa? Langsung yang saya pikirkan itu betapa canggihnya itu medis ya. Alat cek medis itu betapa canggihnya. Dokter bisa langsung mengetahui kita sakitnya dulu dari apa. Jadi kita nggak bisa bohong. Kalau di medis nggak bisa bohong. Ya kan? Ya, dokter akan jawab, betul sekali. Anda sakit karena efek stres masa lalu. Sebab semua di historimu di sini, medismu, darahmu, kedua darah merah, darah putih, semuanya bersih. Itu tandanya lifestylemu, pola makanmu, pola minum semuanya sehat. Kenapa kok bisa kena kanker? Nah, itu pasti punya histori masa lalu yang tidak menyenangkan atau stres masa lalu. Memang saya akui, saya punya stres masa lalu 4-5 tahun yang lalu. Itu pun dokter juga jawab loh. Oke. Sebab begini ya Cece, kenapa saya tahu kamu itu punya stres masa lalu? Karena sel kanker yang ada di payudaramu itu mulai tumbuhnya itu 4-5 tahun yang lalu. Nah, karena kamu lifestylemu bagus, kamu kan hobi olahraga, badan kamu sangat fit, Jadi sangat enggak kenceng. itu ya Mbak. Pertumbuhannya lambat. lambat. Jadi hidup sehat itu mencegah pertumbuhan penyakit sebetulnya. Iya. Nah, itu saya baru tahu ya setelah Jadi check up itu. karena beban pikiran itu, karena Iya. stres itu ya, jadi sebenarnya itu udah tumbuh penyakit, cuman karena Butuh pola waktu hidup bertahun-tahun. pola hidup sampean yang Bagus. baik, jadi itu
memperlambat. Dan tadi sudah dijelasin kalau misalkan sampean tuh sempat kena benturan sama yang tadi pas baby itu kan ya. Makanya mungkin itu kali ya yang nyebabin kayak muncul kayak gitu ya Mbak ya. Anda kan payudara saya tuh nggak kesenggol sesuatu, nggak kebentur sesuatu. Mungkin sampai hari ini pun saya nggak tahu punya kanker. Nggak nyadar gitu ya. Karena nggak sakit. Nggak sakit ya Mbak. Jadi mungkin karena kebentur akhirnya dia kan selnya kan kayak dibangunkan, dikejutkan gitu ya. Jadi langsung aktif. Langsung terasa sakit, langsung aktif, langsung berkembangnya lebih cepat. Itu yang membuat akhirnya konangan. Tapi ya bersyukur juga ya. Andai kan saya nggak kebentur sehari ini pun saya mungkin kankernya sudah semakin grade-nya mungkin sudah naik ya. Iya. Jadi lifestyle hidup yang bagus, makan pola makan minumnya bagus itu bisa menghambat pertumbuhan penyakit. Karena saya merasa nggak sakit, nggak merasa apa-apa. Iya. Gitu loh. Nah setelah itu maksudnya kan kayak semacam pasti pada penasaran. Kayak kenapa sih gitu Mbak bisa stres bisa sampai mengakibatkan penyakit, sebenarnya masalah apa gitu. Jadi kadang ada kan misalkan kayak semacam masalah sama keluarga, masalah sama suami kayak gitu. Gini ya, penyakit itu kan bisa datang dari berbagai faktor. Faktor udara yang kotor bisa jadi penyakit, pola makan minum juga bisa jadi penyakit, kurang tidur, pola tidur yang nggak bagus itu bisa jadi penyakit. Terus masalah ya, setiap orang nggak mungkin nggak punya masalah. Iya. Pasti punya masalah kan? Entah itu dari entah dari orang tua, dari suami, dari anak, dari tempat kita bekerja. Lalu satu hal lagi dari teman, dari lingkungan persahabatan ya. Dan saya keempatnya ini nggak ada masalah sama sekali. Dan saya masalahnya timbul dari teman. Pertemanan. Lingkungan pertemanan ya Mbak ya. Iya. Itu pengalaman hidup sangat pahit di mana saya ditipu sama kawan-kawan, sahabat-sahabat yang baik. Kami sudah berkawan bertahun-tahun, ternyata mereka itu tidak menyakiti dengan menipu, membawa kabur uang-uang saya. Itu membuat saya itu stres, tapi saya stresnya itu ini ya, kawan-kawan perhatikan ya. Kita kalau punya suatu masalah, jangan dipendam sendiri. Maaf saya sumuk, tak buka ya. Jadi mungkin ya karena Mbaknya maksudnya nggak diceritain ke orang, selalu dipendam, itu yang mengakibatkan masalah. Jadi buat teman-teman kalau misalkan punya masalah, mending cerita ya, entah ke orang tua, entah apa ya Mbak ya. Ada baiknya seperti itu. Kita itu kalau orang Jawa bilang itu mendem jero. Orang mendem jero itu ngenes sendiri. Karena apa-apa segala masalah didiamkan sendiri, itu yang saya lakukan ya. Dulu saya kan nggak ngerti sama sekali bahwa kalau kita itu menyimpan suatu masalah sendiri itu berbahaya buat kesehatan. Nggak ngerti ya. Karena saya susah marah. Jadi saat saya itu dibohongi kawan-kawan, ditipu kawan-kawan, itu saya cuma diem aja. Saya nggak curhat ke mana-mana kayak gitu, enggak. Jadi saya curhatnya cuma kepada Tuhan saja, kepada Allah. Ya Allah, padahal saya tuh nggak pernah nipu kawan-kawan saya. Mereka semua pada minta tolong. Setelah saya tolong, kenapa mereka semuanya mengkhianati saya, menyakiti saya dengan kabur, dengan membawa puluhan ribu uang dolar saya. Itu kalau diglobalin itu sekitar kerja berapa tahun itu Mbak? Uang yang Mbak kayak semacam apa ya, di bawah teman-temannya itu? Itu kalau dihitungnya 5 tahun lebih ya. 5 tahun. Kalau buat bangun rumah bisa magrong-magrong. Jadi bisa tingkat 2, tingkat 3. Jadi video kali ini bukan hanya tentang edukasi tentang kanker payudara aja ya, tapi juga tentang pertemanan yang ada di Hong Kong ini ya, supaya kita tuh hati-hati gitu dalam memilih pertemanan. Bisa jadi aja gitu ya orang terdekat yang kayak udah kayak anggap kita saudara sendiri ya, kayak gitu ya, malah ngianatin kayak gitu. Jadi menurut aku sih wajar ya, kayak Mbak kayak beban pikiran kayak gitu. Masalahnya gaji 5 tahun itu enggak jumlah yang sedikit ya. Dan itu kita tuh kerja susah payah ya Mbak ya. Kalau menurut saya tuh ya, masalah uang itu bisa dibicarakan kalau memang mereka itu mau membayar, mengembalikan, ya saya terima. Tapi kalau mereka tuh nggak sanggup membayar, nggak mau mengembalikan, yang ngomong baik-baik, jangan kabur gitu. Itu yang membuat saya tuh merasa dihianati. Itu membuat saya tuh ngenes sendirian ya. Tapi saya nggak bisa marah sama mereka, saya cuma diem. Saya ngomongnya juga baik-baik saja. Kayak masalah yang dipendam itu yang akhirnya iya. Karena kita tuh nggak curhat ke siapa, kita cuma diem aja. Imun tubuh kita kan drop, jatuh. Di saat imun tubuh kita jatuh, itu tubuh kita itu kan punya racun, ada racunnya kan. Itu racun naik,
itu mencari organ-organ tubuh kita yang paling lemah. Wanita yang paling lemah kan bagian payudara sama rahim. Dan saya kena bagian payudara ya. Jadi ini Iya, saya iya. padahal hilang satu ini nggak ada. Hati-hati kalau milih kawan. Jadi Mbak kan ngejalanin pengobatan di sini. Kira-kira kayak semacam materi apa aja yang Mbak udah keluarin gitu kan? Kalau misalkan ini kan kayak operasi apa kayak gitu udah ditanggung pemerintah ya, alhamdulillahnya udah ditanggung pemerintah. Terus ada materi yang lainnya nggak? Ada biaya yang lainnya nggak yang Mbak keluarin? Kalau untuk biaya medis itu 90% ya. 85 sampai 90% itu kan ditanggung pemerintah. Lalu majikan bos itu hanya membayar administrasinya. Contohnya kayak saya dioperasi kan biayanya puluhan juta. Itu puluhan juta itu majikan cuma membayar 195 dolar. Dolar? Iya. Itu kalau dirupiahin cuma ratusan ribu doang. 300-an lah. Iya. Udah. Nah, itu untuk operasi ya. Saya menjalani kemoterapi 6 kali. Ini saya botak ini efek kemoterapi. Jadi rambut saya semuanya ini alis semuanya rontok, alis mata juga Tapi rontok. udah mulai tumbuh sekarang. Ini sudah mulai tumbuh, ini sudah agak biru-biru. Sebelumnya ini sama mengkilat sangat bersih, nggak ada sama sekali. Satu pun nggak ada. Pokoknya sangat halus, seperti telur. Jadi selama pengobatan kayak kemoterapi berapa kali, Mbak? Kemoterapi 6 kali. Satu kali kemoterapi biayanya 5.104. Kalau dirupiahkan sekitar 10 jutaan ya. Setiap kali kemoterapi. Satu kali. Kali 5, kali 6 berapa? Kali 6 ya. Berapa? Iya. Berapa puluh ribu? 5.000 Ya, Pak. Enak ngomong 5.000 kali 6 berapa? 30.000. 30.000. Nah, 30.000 dolar nah. Hongkong, bukan uang yang sedikit ya, Mbak ya? nah itu berapa puluh juta itu? Nah, itu terus dia majikan cuma bayar administrasinya 120 dolar. Sama beli obatnya 30 sampai 60 dolar. Semurah itu. Lalu sekarang saat ini menjadi radiasi ya, radioterapi. Radioterapi itu mungkin kawan-kawan belum paham ya, kemoterapi itu kayak apa ya. Kemoterapi itu tubuh kita itu diinfus, disuntik sama obat kemo, itu diinfuskan lewat sini, itu butuh waktu 2 jam. Jadi yang 3-4 obat disuntikkan, terus selanjutnya diinfuskan. Saya dulu pakai obat 9 macam obat. Satunya diminum, 8 diinfuskan, disuntikkan sama diinfuskan. Itu fungsinya kemoterapi itu untuk membunuh sel-sel kanker yang mungkin masih ada tersisa di dalam tubuh. Karena kan payudara sudah diangkat total. Jadi kan itu pembersihan, pembunuhan. Efeknya ibaratnya pohon, daun-daunnya dirontokkan semuanya sampai bersih, pembunuhan massal. Diharapkan nanti dengan konsumsi makanan kita yang baru tumbuh sel yang lebih sehat. Makanya efeknya luar biasa. Paling penderitaan yang paling berat kemoterapi. Itu Karena selama berapa bulan, Mbak? kemoterapi setiap 3 minggu. Selama berapa bulan? Berarti Ya 3 minggu kali 6 berapa? Sekitar 4 bulanan. 4-5 bulan 4 ya? bulan. Ha. Jadi selama itu sangat menderita banget. Saya tuh berjalan sama kayak robot loh. Karena semua digerakkan sakit. Bahkan kuku-kuku saya menghitam. Ini sudah agak merah ya. Kuku-kuku saya semuanya menghitam. Ini kulit-kulitnya juga seperti orang tua, kisut ya. Kisut tapi sudah nggak begitu kisut sekarang. Itu maaf saya potong. Selama sampean menjalani pengobatan ini kan itu makan waktu banyak tuh. Terus siapa yang jaga Mbak gitu? Kan jauh dari keluarga kayak Yang gitu. menjaga majikan sama anak-anak. Oh, majikan sama anak-anaknya. Iya. Jadi saya tuh saat saya nggak bisa kerja kan saya kan nggak bisa kerja ya. Kayak total gitu nggak bisa ngapa-ngapain ya, Mbak ya? Makan tidur, saya olahraga, makan tidur. Terus yang belanja itu majikan laki, yang masak kadang ya majikan laki sama mbak, anak-anak kerja bakti, yang nyapu, yang ngepel kayak gitu. Terus saya ngerjakan yang ringan-ringan kayak lipat di baju, itu kan mudah toh. Saya masih bisa bergerak. Jadi gotong royong, satu keluarga gotong royong semuanya menjaga saya. Jadi baik banget ya, Mbak. Alhamdulillah. Terus saya juga sempat beberapa kali ngeliat ya video sampean kayak semacam nanti lihat di videonya Mbak, di situ Mbak sharing kayak Mbak Roni tuh sharing apa yang dia makan, terus gimana caranya dia motivasi sendiri ya. Jadi saya tuh nggak pernah ngeliat Mbak Roni itu sedih atau ada konten satu aja yang kayak dia tuh ngeluh, nggak ada loh, serius dia tuh ceria banget.
bahkan ya sebenarnya nih ya sebelum aku mau nanya sama Mbak Roni ini ya sebenarnya aku tuh gimana ya, aku kayak ada nggak enaknya gitu, tapi setelah ketemu malah Mbak Roninya yang ceria banget, kayak iya Mbak, Gimana jadi ya? gimana ya, maksudnya kok Mbak bisa gitu kayak semacam nggak apa ya, motivasinya tuh tinggi banget gitu ya Mbak ya, Oh. jadi kayak semangatnya tuh ceria banget, apa banget kayak gitu, kok bisa kayak gitu Mbak? Gini ya, memang bukan suatu hal yang mudah. Di saat kita mendapatkan diri kita sakit, modal utama kita itu sebetulnya sangat mudah. Kalau kita mau, ya memang bagi sebagian orang itu mungkin sangat berat ya. Bagaimana mungkin dalam keadaan kita kesusahan, kesakitan, kok kita tetap happy-happy, bahagia, hahaha. Itu pun juga cuma satu, kita tuh ikhlas, lahir batin, pasang pada Gusti Allah. Jangan anggap sakit kita itu suatu musibah, jangan. Tapi kita anggap suatu karunia. Karena apa? Kenapa dianggap karunia? Karena kita kan nggak pernah mengalami sakit seperti ini sebelumnya. Iya. Dan kalau kita menganggap semua ini karunia, insya Allah semua pengobatan itu berjalan lancar dan kita tetap bisa happy. Dan kalau uang ikhlas, hati ikhlas, itu di dada itu lapang. Jadi meskipun kita mengalami kesakitan saat berobat, ya tetap happy-happy ada seperti ini. Seperti kayak enak ngomong orang jalan kejatuh mak duduk, tergores, bentar lagi juga baik. Seperti itu. Jadi perasaan di dada itu ringan, di pundak juga ringan, nggak terbebani sama sekali. Terus hari-hari semuanya tetap berjalan lancar, tetap bisa bahagia, berjumpa dengan kawan-kawan, bisa melakukan aktivitas apa saja. Iya. Benar itu. Terus saya juga ngelihat nih di video Mbak nih ya, ada kayak Mbak tuh kayak ada komunitas kanker di Hong Kong gitu. Nah, iya. aku itu sebenarnya baru dengar loh komunitas kanker di Hong Kong ini gitu. Jadi komunitas kanker di komunitas kanker di Hong Kong ini ya, itu anggotanya apakah hanya penderita aja? Terus kegiatannya di dalam komunitas itu apa gitu Mbak? Oh iya. Jujur aja aku baru dengar. Kebetulan begini ya, Hmm. karena saya itu sebelumnya kan buta sama sekali masalah kanker payudara, Iya. karena nggak pernah berpikir bahwa saya akan kena. Jadi karena saya selama ini biasa saja, begitu saya kena didiagnosa kanker payudara kan langsung blank informasi mengenai nanti saya akan diapakan saja di hospital, di rumah sakit, nanti saya itu harus menjalani baik apa saja, pengobatan apa saja. Apalagi di negeri orang ya Mbak, nggak ada keluarga. bahasanya medis itu kan sangat asing di telinga kita ya, kan kita tuh kalau ngomong di Hongkong kan bahasanya bahasa harian, Iya, bukan iya, bahasa iya. medis. Sedangkan tiba-tiba kita harus bergelut dengan dunia medis. Nah, dari situ akhirnya totalnya kita TKW yang ada di Hongkong, mbak-mbak migran Indonesia yang didiagnosa punya masalah dengan payudara, jarak 3 tahunan ini totalnya sudah 3.000-an lebih. 3.000-an lebih di selama, maksudnya yang ada di Hong Kong Iya, aja iya, itu 3.000-an lebih. iya. Selama 3 tahun Iya, 3 tahun datanya yang masuk ya, 3 yang tahun. masuk ya. Ya, itu sekitar 3.000-an lebih. Terus Tetapi banyak yang silent karena malu sharing ya, menutup diri. Nah, Ya. karena saya nggak mau mengalami kebutaan informasi, lalu saya inisiatif untuk membuat grup WhatsApp. Iya. Jadi, itu anggotanya ada berapa Mbak? anggotanya ada 44 orang yang mau gabung, karena banyak yang saya tawari itu banyak yang nggak mau, kita nggak bisa memaksa ya. Sampean sendiri yang Saya bikin ngetuain grup, gitu ya? iya saya bikin grup sendiri sama adminnya saya sama Kak Naomi kebetulan juga dari Lumajang, bisa dilihat di YouTube saya. Mbak Naomi dioperasi 1 minggu sebelum saya operasi, dia diangkat yang sebelah kanan, saya yang sebelah kiri. Jadi setelah itu grup saya bikin, saya mencari mbak-mbaknya yang sudah berpengalaman lebih dulu jauh bulan sebelumnya, dan alhamdulillah saya menemukan Mbak Nur. Terus Mbak Nur saya undang ke grup, saya minta izin sekiranya nggak keberatan supaya mau masuk ke grup, di mana bisa memberi kita wawasan baru, nanti di rumah sakit diapakan saja, jalurnya bagaimana. Jadi saling efeknya. di dalam grup itu saling Ya. sharing lah ya Mbak. Ya. Terus akhirnya dari situ satu persatu mbak-mbak yang kena kanker payudara, kena kista, kena tumor itu mau gabung. Jadi satu-satu itu mau gabung. Disitulah kita saling support, saling merangkul satu sama lain, saling memberi informasi.
Contohnya, saling support, Iya. saling menguatkan kayak gitu ya. iya kita saling menguatkan. Setiap hari kita bercanda. Jadi saat kita ini gundul ya, gundulku sudah berapa? Gundulmu mana? Itu apa foto gundul Jadi- gitu. Jadi saling ngasih semangat gitu ya. Jadi kayak bukan kekurangan malahan justru ya Mbak ya. Itu justru obat yang paling membahagiakan. Iya. Sebab iya, di saat kita tertawa, di saat kita happy, imun tubuh kita itu sangat bagus dan itu obat yang terbaik untuk melawan pertumbuhan kanker payudara. harus Kanker. bahagia dan Iya, harus happy. kuncinya harus happy. Nah, itu kan ada 3.000-an orang, 3.000-an yang kena di Hong Kong ya, warga Indonesia. Tapi yang masuk WhatsApp sampean cuma 30-an, 40-an itu. 40, Itu yang lainnya apakah udah pulang atau misalkan nggak mau ikut gabung atau gimana, Mbak? Kebanyakan nggak mau karena apa ya, kita itu ya maklum sih karena kita ikut orang ya. Iya. Di sini kita ikut orang. Mereka tuh ada yang beralasan nggak bebas pegang HP. Iya. Terus satunya nggak mau berbaur dengan penyakit vaksin lainnya, malu. Terus satunya alasannya diem, nggak mau ikut dengan grup-grup seperti itu. Itu ya, Iya. alasannya beda-beda. Terus banyak juga yang sebagian sudah meninggal karena keterlambatan penanganan. Jadi kita itu kalau saat punya masalah dengan payudara, lebih baik, lebih cepat di check up ya. Kalau kita tuh check up-nya terlambat, risikonya harapan hidup itu tipis. Ya, apalagi ya, maksudnya buat teman-teman yang di sini misalkan ada masalah sedikit aja gitu, di sini pengobatannya semuanya gratis itu ya Mbak ya, Iya, seperti gratis. Mbak tadi. Nah. Jadi kayak jangan takut-takut buat Iya. ini ya Mbak, jangan takut-takut buat periksa ya Mbak. Ya memang begini ya, mayoritas yang terjadi di Hong Kong, Iya. KC-KC yang punya masalah dengan payudara, akhirnya terlambat ditangani, itu faktor utamanya mayoritas ya, saya jabarkan, saya buka ya, takut kehilangan pekerjaan. Oh. Itu sebetulnya hal yang fatal. Lebih takut kehilangan pekerjaan, apalagi takut kehilangan nyawa. Karena payudara kita itu kan nyawa kita. Betul. Kalau sudah terlambat itu resikonya kematian lebih tinggi. Kalau terlambat penanganan, karena kalau terlambat penanganan itu bisa menyebar ke tubuh-tubuhnya, ke organ lainnya, dan kalau sudah menyebar ke organ lainnya, harapan hidupnya semakin tipis karena pengobatan semakin sulit. Dan lamanya pengobatan Iya, juga ngaruh ya iya. Mbak. Karena kalau kita kena penyakit dengan payudara, lalu sudah menyebar ke ginjal ataupun ke hati atau ke paru, itu yang diobati bukan payudaranya dulu loh, tapi penyakit yang lain itu harus disembuhkan dulu. Organ lainnya dulu. Iya, karena apa? Nah, kenapa? Karena apa? Terus karena apa? Saya ulang-ulang ya. Itu kenapa Mbak? Saya juga penasaran. Karena apa? Obatnya untuk membunuh kanker payudara, untuk penyembuhan payudara itu sangat luar biasa kerasnya. Kalau organ tubuh kita, entah itu limpa kita, entah jantung kita, entah paru-paru sakit kita, ya? itu enggak sehat, terus kena obatnya payudara, itu justru mempercepat kematian. Oh, iya. Jadi organ tubuh lainnya itu harus sehat dulu, baru dibuang kankernya itu, dibunuh, karena obatnya super kuat. Ya. Jadi kalau misalkan yang Ya. kayak sampean kenapa sampean langsung ditanganin itu karena nggak ada masalah Ya, dengan organ lainnya, makanya betul. langsung Ya, ditanganin ya. untuk payudaranya itu sendiri. Betul. Makanya kalau organ tubuh kita yang lainnya itu sehat, itu bagian payudara langsung ditangani. Jadi obat kemoterapi yang paling bahaya itu faktor kebanyakan yang akhirnya meninggal karena organ lainnya nggak sehat, terus kena obat kemoterapi, terus kena radiasi. Obat kemoterapi luar biasa kuatnya, karena energi kita bisa hilang sampai 50%. Jadi saya tuh waktu menjalani kemoterapi semuanya itu lemah, kaki gemeter, baru berjalan berapa menit udah capek ya. Jadi saya tuh jalan tuh pelan-pelan, timik-timik kayak robot gitu, timik-timik dan kayak orang tua umur 100 tahun lebih, saking nggak punya tenaga. Bayangkan kalau kita dalam keadaan seperti itu, terus bagian limpa atau jantung atau paru nggak sehat,
otomatis kan memperlemah kondisi. Terus ya mohon maaf ya, dari pengalaman hampir setiap hari saya kehilangan sahabat-sahabat seperjuangan ya karena faktor sudah komplikasi seperti itu. Karena daya tahan tubuhnya sudah nggak kuat, kena obat kemoterapi, akhirnya wassalam, kembali ke pangkuan Allah. Tapi memang udah nasib orang kan udah beda-beda ya. Jadi ini kawan-kawan harus hati-hati kalau punya masalah dengan kanker payudara. Masalah dengan payudara, hati-hati. Nih untuk penutup ya. Jadi sebenarnya untuk penutup, sebelumnya makasih banyak untuk waktunya ya Mbak ya. Sama-sama. Penutupnya ini apa sih pesan Mbak buat yang semua perempuan ya, dan khususnya itu yang ada di Hong Kong, karena mayoritas kita di sini kan perempuan gitu. Pesannya Mbak itu apa ke mereka dan ke saya juga gitu? Iya, oke. Satu hal yang paling harus kita perhatikan ya, cintai diri sendiri. Ya. Cintai diri sendiri. Karena kita hidup di rantauan, kalau kita tidak mencintai diri sendiri, Ya. kalau kita itu selalu memikirkan soal uang ya, takut kehilangan pekerjaan, takut diintermit majikan gara-gara kita sakit. Tapi ingat ya, kawan-kawan yang bekerja di Hong Kong, jangan pernah takut untuk mengutarakan atau minta izin ke majikan untuk melakukan check up. Kalau kita merasa tidak sehat, kita dilindungi undang-undang di sini. Kalau kita sakit, majikan mengintermit kita bisa menjarakan majikan loh, itu salah loh, itu melanggar hukum. Iya. Jadi kalau saat kita tuh masih dalam posisi di Hong Kong, kita sakit, kita berhak untuk berobat sampai Mendapatkan selesai. perawatan Iya, ya Mbak, sampai mendapatkan selesai. iya sampai selesai, pelayanan sampai selesai. Majikan tidak boleh menginterminit, tidak boleh nge-break kontrak. Kalau saya majikan melakukan hal itu, Jadi denda atau intinya penjara. tidak boleh memulangkan. Yes, tidak boleh. Itu menjolimi ya, menjolimi pekerja. Itu melanggar undang-undang, ada undang-undangnya. Dan jangan pernah, untuk khusus wanita ya, itu mayoritas yang diserang kena kanker payudara adalah usianya 40 tahun ke atas. Kayak saya kan 48. 2 tahun lagi saya 50 tahun. Ya, tapi karena keadaan sekarang itu sudah nggak sama dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu mayoritas yang kena kan 40 tahun ke atas. Karena kemajuan zaman, modernnya zaman, terus juga pola hidup, pola makannya sudah di luar negeri itu sudah modern, apa-apa sudah nggak sama ya. Banyak jangkut juga Nah, ya. banyak yang usianya di bawah 40 tahun. Jadi kawan-kawan saya yang ada 32 ada, 33 ada, 23 tahun ada, 25 tahun ada, 26 tahun ada, sudah pada kehilangan payudara. Jadi kanker payudara itu bisa menyerang siapa saja. Jadi tanpa sekarang pandang bulu. nggak ada batasan Iya. umur ya Mbak Iya, ya. iya, tidak ada pandangan bulu. Nah, pesan saya buat ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik yang semuanya wanita. Sebenarnya nggak menutup kemungkinan juga pria. Pria ada, karena waktu saya berobat di Hong Kong sini, saya pun juga barengan dengan beberapa pria yang kena kanker payudara. Tapi orang sini Iya, kan? orang Hong Kong ada. Ada saya jumpai ada 2-3 ada, barengan saya, kemoterapi bareng. Nah, biasakan sadari ya, sadari itu apa? Sadari itu cek payudara sendiri. Caranya seperti ini, 2 jari ya. Setiap mandi, angkat tangan ya, begini ya, angkat tangan ke atas, terus dari sini berjalan, timik-timik begitu seperti ini, jalan, memutar, cari. Itu nanti kalau ada suatu benjolan ataupun suatu hal yang tidak wajar di payudara, usahakan untuk cek sedini mungkin. Sebab kanker payudara atau tumor itu tidak sakit awal-awalnya, tidak sakit. Sama sekali nggak sakit, sampean juga. Tidak sakit. Jadi kayak saya begitu didiagnosa itu seperti kayak kena bom atom, tiba boom. Tahu-tahu loh, saya tuh nggak apa-apa kok saya didiagnosa kanker payudara. Tapi mental udah siap ya. Jadi kalau mbak-mbak, ibu-ibu yang merasa ada yang nggak beres dengan payudaranya, usahakan cepat untuk ke dokter atau ke klinik atau ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan lebih dini. Agar apa? Agar nggak terjadi keterlambatan. Keterlambatan penanganan itu lebih parah ya Mbak. Sebab dari kejadian-kejadian yang sudah lalu-lalu, di mana kawan-kawan saya sudah banyak yang meninggal, itu kebanyakan faktornya awal mulanya terlambat, takut, malu.
sebenarnya saya ngerti kenapa terlambat, mungkin karena di Hong Kong minimnya Iya. pengetahuan tentang minimnya Iya. pengetahuan tentang Nah, payudara ini, kanker payudara ini, gimana cara kita mau pergi kemana nih, iya, kita nggak mau tahu. ngapain nih, kayak gitu. Ya, sebab itulah, sebab itulah saya juga memberi sosialisasi lewat YouTube saya. Saya selalu bilang ke mbak-mbaknya yang di Hong Kong, jangan pernah malu untuk melakukan check up, jangan menutup diri untuk melakukan check up payudara. Sebab hal seperti ini benar-benar di luar dugaan kita. Kita semuanya nggak bisa memprediksi apakah kita itu, nggak bisa memastikan kita itu benar-benar sehat, nggak bisa. Seperti yang terjadi pada saya dulu, saya merasa saya sehat, yakin saya, nyatanya saya juga kena. Jadi semuanya tiba-tiba seperti itu. Jangan pernah takut ya KC untuk check up. Pokoknya merasa ada yang nggak beres, langsung dicek upkan. Kalau terlambat, itu nanti bisa terjadi pendarahan. Putingnya pendarahan, bisa meletus. Nanti saya bakalan kasih linknya buat atau alamatnya ya. Nanti apa itu tadi Mbak yang waktu pertama kali yang nyaranin Mbak ke lembaga apa itu namanya? Itu saya lewat organisasi Peduli Sehat Hong Kong. Iya, nah nanti aku kasih di deskripsi box iya. ya itu. Tapi apa ingat sih ya, itu? ingat ya ini sampai bulan April toh. Oh, sampai bulan April Iya, doang. karena begini, Breast Cancer Foundation Hong Kong itu kan menampung dana-dana dari para donatur-donatur warga Hong Kong. Iya. Nah, dana-dana itu diperuntukkan untuk kita, di mana kerjasama dengan KJRI, itulah untuk membiayai kita. Iya. Nah, sekarang karena ada COVID, bisnisnya pada mengkeret ya, pada down, mengalami penurunan penghasilan. Jadi nilai donatur yang didapatkan itu juga menurun, otomatis dana untuk membiayai kita pun juga terbatas. Dan itu nanti akan ditutup sampai bulan April. Jadi kawan-kawan yang ada di Hong Kong yang sekiranya nanti lihat video ini ya, mungkin ada masalah dengan payudara, cepat-cepat daftar, hubungi KC. Ya. Boleh. Hubungi KC. Nanti saya bakalan tunjukin lagi ya. Iya. Sampai bulan step-stepnya April. ya. Sampai bulan April. Ditutup. Setelah bulan April nanti juga ada sih, ada Mungkin ada program lagi tapi belum tahu ya Mbak. ada program lagi, tetapi biayanya belum tentu dicover oleh pemerintah. Semuanya. Seperti Mbak Roni ini semuanya di cover iya, sama pemerintah semua iya. ya Mbak, sama lembaga yang yaitu kayak donatur kayak Breast gitu. Cancer Foundation Hong Kong yang di Iya. Kota Kecil. Ya, jadi manfaatkan sebaik mungkin kesempatan yang sudah pendek ya. Sekarang bulan apa sekarang? Sekarang Februari, Maret, April, tinggal 2 bulan lagi. Jadi manfaatkan kalau sekiranya ada merasa nggak beres, cepat-cepat untuk register ke situ supaya bisa ketolong lebih cepat. Soalnya kalau nanti sudah ditutup, otomatis semua biaya itu majikan yang bayar. Lebih berat lagi. Jadi ini makasih banget waktunya buat Mbak Roni. Terus juga ya siapa tahu ya Mbak ada yang membutuhkan informasi ini. Terus juga kita kayak semacam sesama perempuan gitu. Sebenarnya aku sendiri juga pribadi pengen ini. Sebenarnya aku pribadi sendiri juga kayak bener-bener perlu nih informasi ini kayak gitu. Terus semoga Mbaknya cepat sembuh. Amin. Tinggal 1 kali radiasi lagi ya. Iya. Saya kena jadwal radiasi 15 kali ya. Dan saya sudah menjalani 14 kali. Tinggal 1 kali lagi. Setiap besok Senin selesai. Setiap radiasi itu jedanya berapa waktu? Setiap hari. Oh. Jadi setiap hari dada saya di laser sama sinar laser. Di rumah sakit Halispat kita. Oh, jadi hari ini? Minggu kan libur, Sabtu Minggu libur. Oh. Jadi besok Senin ini saya di laser lagi untuk yang terakhir kalinya. Terus nanti minggu depannya itu nanti saya harus untuk cek, diambil darahnya, dibawa ke laboratorium untuk dilihat hasilnya. Hasilnya saya kemoterapi sama radiasi saya sudah bebas dari kanker apa belum gitu. Setelah radiasi selesai tinggal kontrol. Tinggal kontrol aja. Sama minum obat 5 tahun. Oh iya, satu lagi. Kawan-kawan, mungkin agak panjang ya. Sedikit lagi ya. Gak apa-apa. Nah, ini penting ya. Begini. Ini tips saya melawan kanker payudara ya. Ini tips yang paling penting. Karena kita semuanya yang terkena penyakit apapun juga itu, modal untuk melawan penyakit itu adalah percaya diri bahwa kita sembuh, bahwa kita itu kebebas saja, kita selalu happy.
itu benar-benar saya jalankan karena di saat saya baru menjalani kemoterapi pertama ya, itu tim dokter sudah mendata bahwa jadwal saya nanti harus minum obat jangka panjang selama 10 tahun, 5 sampai 10 tahun ya. Berhubung saya itu orangnya selalu ceria ya, selalu Iya. hahihi, Selalu happy lah. selalu happy, lalu pola makan, Tapi emang bener Mbak itu semangatnya tinggi banget, terus happy banget. harus terus pola makan, pola minum bagus. Akhirnya jadwal saya yang harus minum obat 10 tahun di cancel, diganti cukup 5 tahun. Dan itu obatnya berapa? Obatnya cukup 1. Oh, satu, Setiap tapi hari minum setiap 1. hari. Oh, Nah, iya. jadi rasa bahagia, rasa happy itu sangat membantu kerja obat tadi. Kalau kita itu selalu bahagia, selalu happy, ya memang tidak mudah ya. Orang sakit, ya orang dalam keadaan kesakitan kok disuruh happy. Sebetulnya untuk suruh happy itu bukan disuruh ya. Itu motivasi diri kita sendiri. Kita sendiri Pilihan yang sendiri ya. Iya, kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri bagaimana menolong diri sendiri untuk mengatasi masalah kita sendiri. Apalagi kita di rantauan ya. Kalau kita selalu happy, kita bersyukur meskipun kita dalam kesakitan, obat yang dikonsumsi kita, yang dimasukkan ke tubuh kita, yang semuanya diinfuskan, disontekkan, yang kita minum, itu bisa bekerja sangat maksimal. Itu ya pengalaman saya pribadi ya. Karena dari hasil medis saya, yang seharusnya tadi saya tuh harus minum 10 tahun, lalu di cancel sama dokter, karena dokternya kasih saya jempol, memberi nasihat kepada saya, Cece, tolong jangan rubah gaya hidupmu, pola makan minummu, karena rekodmu semuanya bagus, dimana seharusnya kamu minum obat 10 tahun, nggak perlu 10 tahun, cukup 5 tahun. Jadi ini sangat penting, sangat berguna sekali. Kalau sakit apapun, entah itu kita tuh kena masalah dengan jantung, paru-paru, liver, ataupun penyakit kencing manis, ataupun kita sakit apapun lah intinya ya, itu kalau bisa selalu bahagia, selalu ceria, lalui hari-hari dengan seperti biasanya, itu obatnya bisa bekerja dengan sangat bagus. Itu obat yang paling mujarab, yaitu menolong diri sendiri dengan bahagia. Makasih banget waktunya Mbak. Iya. Pokoknya buat teman-teman kalau yang ada ngerasa sesuatu hal nggak beres dengan payudara kalian ya, khususnya di Hongkong, jangan takut dan segera periksa ya Mbak ya. Iya. Sebelum terlambat, karena banyak sekali kasus-kasus ya, saya itu sebetulnya sangat sedih ya kalau mengingat ini. Tapi saya Keterlambatan gitu ya Mbak. Saya sedihnya itu bukan sedih apa ya. Seharusnya sahabat-sahabat saya itu bisa lebih panjang umur, tapi akhirnya harus kembali ke rahmatullah ya, meninggal lebih cepat karena faktornya itu menutup diri, malu, takut. Itu yang membuat akhirnya imunnya turun, dan itu penyakitnya itu bukan semakin sembuh tapi justru makin menyebar. Itu sangat bahaya ya. Kita memang ya tidak orang iso maido lah wong Jawa bilang ya, karena kita itu kekurangan informasi bagaimana kita itu menangani diri sendiri saat sakit. Itu informasi kan minim sekali di rantauan ya. Jadi kawan-kawan yang melihat video ini, sekiranya sakit apapun, usahakan untuk selalu terbuka, jangan untuk diri, daripada terlambat. Risikonya adalah nyawa, apalagi kita di rantauan ya. Karena hampir setiap hari saya kehilangan sahabat saya, entah yang ada di Indonesia, ada yang di Hongkong. Begitu pulang sampai di Indonesia sana, jarak beberapa hari meninggal. Karena di Indonesia butuh waktu Iya. untuk berobat ya Mbak. Iya. Jadi kayak Di Indonesia masalah biaya. Iya, di Indonesia lebih sulit daripada di sini. Jadi kawan-kawan yang ada di sini manfaatkan waktu sebaik mungkin. Kami yang ada di Hongkong sangat berterima kasih sama pemerintah Hongkong, pemerintah Indonesia, sama Breast Cancer juga, di mana kami diberi kesempatan untuk berobat sampai ke tahap-tahap yang lebih berat yang biayanya ratusan juta ya. Kami di sini semuanya dibiayai. Jadi ini sangat bersyukur sekali bisa berobat di Hongkong. Jadi kawan-kawan sekiranya ada yang sakit, usahakan berobat di Hongkong sampai selesai, jangan pulang. Karena kita nggak tahu di Indonesia nanti kita bisa lanjut berobat atau tidak. Seperti itu ya. Iya. Oke, sampai di sini aja ya. Semoga informasi ini tuh guna dan bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Oke. Ini ilmu pengetahuan soalnya ya. Iya. Terima kasih mau nonton video kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.